Keluarga semuanya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas anugerah nikmatnya yang begitu banyak diberikan pada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kembali kita setelahnya tawakufan menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, maka kembali kita aktifkan lagi acara silaturahmi kita, acara arisan kita. Ini semua berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ajang silaturahmi kita yang selalu kita kembangkan kiranya akan Allah berikan pada kita berpanjang sehat walafiat dan Allah murahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi dan arisan yang perdana pasca lebaran, saya tidak membawa kitab Qudul Lusain, kitab yang berkaitan dengan hal ikhwal hidup berumah tangga. Namun karena ini forumnya forum silaturahmi sekaligus halal bihalal, maka kesempatan yang mulia ini ingin saya sampaikan satu buah konsep kehidupan yang bahagia yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Abbas atau Abdullah bin Abbas, saudara sepupunya baginda Rasul. Ada empat viral yang membuat kehidupan berumah tangga itu akan bisa bahagia. Yang pertama kata Ibnu Abbas itu qalban syakira, mempunyai hati yang selalu bersyukur pada Allah. Ini kalimat bersyukur memang gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk direalisasikan oleh kita semua. Syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat itu sedikit maupun banyak, itu kita syukuri. Kebanyakan kita ini kalau lagi nikmatnya banyak, baru dah katanya kelihatan bersyukurnya pada Allah. Terutama dilakukan oleh pasangan hidup, biasanya istri. Itu kalau lagi banyak duit, itu istri pelayanannya terhadap suami agak beda gitu. Mau berangkat kerja disiapin pakaiannya, tasnya disiapin, diantar sampai depan pintu, sudah keluar bilang dadah bapak, selamat jalan, mudah-mudahan selamat. Mengapa? Duitnya lagi banyak. Ketika suaminya di rumah lengket banget, lakinya nggak minta diakin, datang Pak, banyak butuhnya kali di kepala ya, banyak bebannya, diakin itu laki. Mengapa? Lagi banyak duitnya.
Mau tidur ke malam, lakinya lagi nonton bola, udah dikitikin aja, udah lah pak, matiin lah, matiin pak, udah ngajakin aja, ngajakin tidur. Mengapa? Lagi banyak punya duit. Nah ini akan kelihatan bentuk syukur seorang istri ketika suaminya itu lagi sedang kering kantong. Kalau tadi banyak duitnya, pelayarannya begitu bagus. Giliran nggak punya duit, berangkat kerja, nanyain lah mana ini pakaian, mana tas, ambil deh kemarin. Mengapa? Lagi nggak punya duit tuh. Di rumah biasanya lagi banyak duit mah buru-buru dikopiin. Tengah hari lagi dan nggak punya duit mah kita minta kopi. Apa jawabannya? Gasnya lagi mati, habis gasnya. Beli nggak punya duit. Mengapa begitu? Lagi nggak punya duit, itu lagi. Mau tidur, udah diajakin sama lakinya udah kecek kayak kambing gitu kan, kakinya udah kecek, kata dirinya, ini udah tinggi itu bentol. Mengapa begitu? Pelayannya begitu, sebab lagi nggak punya duit. Jadi kelihatan tuh ya, kelihatan tuh syukur seorang istri dan tidak syukur ke orang istri itu kelihatan apabila pelayanannya itu beda. Nah istri yang salihah itu suami lagi banyak duitnya, lagi tidak punya duitnya, tetap pelayanannya harus sama. Namanya hidup, gitu kan? Yang namanya hidup itu bagaikan kali, bagaikan sungai. Sewaktu-waktu banjir, sewaktu-waktu kering. Ketika banjir, alhamdulillah. Ketika kering juga kita harus terima. Jangan lalu pelayanan terhadap suami itu beda. Ini namanya perempuan yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan keluarga kita ini semuanya bersyukur, baik itu keadaan suami punya duit banyak ataupun duitnya tidak, tetap bersyukur. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat kenikmatan orang lain, itu akan membuat diri kita nanti tidak bersyukur. Makanya jangan selalu undang nanti kepladuk. Kan kata Nabi, kalau masalah urusan dunia, lihat orang yang paling rendah ekonominya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru ala tasaru nimatallahi alaikum. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang taraf ekonominya lebih rendah daripada kamu. Kita punya motor, alhamdulillah, punya motor, tetangga sebelah baru punya sepeda, kemana-mana pakai ojek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah, masih punya sepeda. Tetangga sebelah nggak punya apa-apa, kalau mana-mana mau numpuk jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah masih bisa jalan, tetangga sebelah stroke nggak bisa jalan, kemana-mana didorong. Kata yang stroke alhamdulillah masih Allah berikan hidup, bisa bernapas, masih doyan jengkol goreng. Tetangga sebelah meninggal nggak balik-balik. Ini hidup akan indah kalau seperti ini.
Makanya kalau melihat orang punya kijang, jangan lalu kita dengki, iri hati. Alhamdulillah tetangga mana sudah naik kijang, saya belum punya kijang, tapi alhamdulillah saya masih punya kijing, masih bisa naik kijing. Enakan naik kijang apa enakan naik kijing? Enakan bisa, enakan naik apa? Kijing daripada kijang. Makanya ucapkan alhamdulillah, dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur ya ibu-ibu ya. Nah kalau punya bini tetap setia pelayanannya, bisa punya duit ataupun tidak punya duit, pelayanannya tetap pada suami itu. Ini boleh dirawat ini. Saya pesan kalau belum mati jangan dikuburin. Itu yang pertama, kata Ibn Abbas, rumah tangga akan bahagia kalau kita selalu bersyukur. Yang kedua, al-azwadus salihah, punya pasangan yang bagus, yang baik. Suaminya orang baik, istrinya juga orang baik. Ukuran baiknya, salat nggak pernah ditinggal, suaminya rajin salatnya, istrinya juga rajin salatnya, suaminya rajin mengaji, istrinya juga rajin mengaji. Ini kalau dua-duanya soleh, pasangan soleh dan soleha, insya Allah rumah tangganya akan bahagia. Lebih-lebih jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Sholat itu jaminan untuk seseorang itu hidup bahagia. Kalau sudah suami tidak sholat, apalagi istrinya juga tidak sholat, itu akan banyak masalah dalam kehidupannya. Atau salah satu, istrinya rajin sholat, suaminya tidak sholat, ini juga akan jadi masalah. Mestinya suami istri rajin sholat. Itu sholat adalah kunci kebahagiaan. Siapa yang bilang Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, segala sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Kita kalau sholat, kalau lagi marah ada remnya, sebab Allah terjamin. Gitu kan. Makanya sholat jangan sampai ditinggal kalau pengen hidup bahagia berumah tangga. Punya istri salihah. Bagaimana istri salihah tadi selain beribadah pada Allah? Salah satunya adalah tanda-tanda istri yang salihah, idza tarawa tu'jibuka. Apabila suami itu melihat istrinya, lihat bininya, tu'jibuka, langsung ciplak, lihat bini ciplak aja ciplak, lihat bini ciplak aja ciplak. Anak yang lihat Pak, ditanya makannya Bapak ciplak aja apa Pak? Jawabannya gugup, ono malu. Apa Mbak? Ono malu gitu. Lah apa Mbak? Ono malu cantik banget. Artinya bini dilihat sama lakinya langsung ciplak, nggak berhenti. Kenapa? Di rumahnya itu selalu cantik penampilannya, selalu rapi. Sehingga suaminya melihatnya apa? Ciplak ayo ciplak. Jangan kalau di rumah cuma pakai kemben doang. Kena kemben.
pakai kain panjang sama pakai kutang, rambutnya beriak gimana. Ya Allah, mana mau tidur dipakein sarikus Pak. Begitu dideketin lengket nanti gini. Ya, istri yang solihah selalu penampilannya cakep dan rapi. Layanilah suaminya, biar apanya suaminya itu betah di rumah. Bahkan kalau kata Kiai Aminuddin yang pernah saya sampaikan itu, ciri-ciri istri yang solihah, dengar ini yang belakang ibu lagi nonton TV, suaminya udah masuk ke kamar duluan, suaminya udah dihem. Itu istri yang solihah itu mestinya TV-nya dimatiin, buru-buru lari ke dalam kamar, langsung bukain pakaiannya. Itu sih solihah. Jangan suami sudah masuk ke kamar, istri masih nonton TV, suaminya udah dihem 3 kali dihem. Masih nonton TV aja. Sekali nyautin, sekali jawabin. Apa sih Pak, dihem aja enggak Pak, bengek emang. Ya, mudah-mudahan keluarga semuanya menjadi istri-istri yang salihah. Yang ketiga, al-auladul abrar, punya anak yang baik-baik. Ini anak ini dalam Al-Quran ada 4 macam. 2 yang cakep, 2 yang tidak cakep. Yang pertama anak yang cakep dalam surah Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan hidup di dunia. Ini bahasa Al-Qurannya perhiasan. Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk menambah kecantikan. Ibu-ibu kalau pakai perhiasan, pakai anting-anting, pakai kalung, pakai gelang, kelihatannya cantik ya. Cantik ya, akan lebih cantik gitu. Ini Al-Quran mengibaratkan harta dan anak itu bagaikan perhiasan. Artinya kita mempunyai anak-anak yang mahal. Bagaimana anak yang mahal itu? Anak yang pintar, benar, punya keterampilan, punya kebiasaan, udah pintar, akhlaknya cakep, benar, ibadahnya rajin, ilmunya ada, punya keterampilan. Apakah anak kita itu bisa ceramah? Itu adalah anak kayak begitu, namanya anak perhiasan itu, anak mahal itu. Bagaimana kalau misalnya anak kita penghasilannya banyak, boleh apa? Boleh joget mulu, TV misalnya gitu. Apakah itu termasuk zinatul hayati dunya? Sholatnya ditinggal misalnya, tidak termasuk itu. Ini yang dibilang anak itu perhiasan dunia adalah anak yang pintar, ibadahnya rajin, akhlaknya cakep benar, dan punya kelebihan, punya keterampilan. Apakah jadi qori atau qori ataupun yang lainnya. Ini anak kita ini namanya anak perhiasan, harganya mahal anak yang kayak begini. Enak ini orang tua kalau punya anak begini. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang itu kalau dipandang itu sedap rasanya. Anak yang tidak pernah bandel, anak yang pernah melawan orang tuanya, anak yang taat kepada Allah. Ini juga anak yang cakep. Mudah-mudahan kita berdoa selalu anak kita itu anak yang sedap dipandang mata ataupun anak perhiasan dunia. Yang dua lagi, anak yang menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kamu dan anak kamu itu menjadi fitnah. Bagaimana fitnah? Ujian bagi orang tua. Dikit-dikit bermasalah, anak kita tawuran, bermasalah dengan polisi. Anak kita pengedar ganja,
bermasalah dan polisi. Ini namanya anak fitnah. Nauzubillah, jangan sampai kita punya anak fitnah. Yang terakhir anak itu anak aduh lakum, musuh buat kamu. Bagaimana musuh? Anak ini nggak pernah diajarkan ibadah, nggak pernah diajarkan salat, nanti akan menjadi musuh di hari kiamat. Ketika orang tuanya yang rajin ibadah, rajin salat, rajin baca Quran, rajin segala-galanya masuk ke dalam surga, sementara anaknya tidak salat, maka nanti di akhirat anak itu menjadi musuh. Bapaknya yang sudah asik di dalam surga akan dicabut oleh Allah karena didakwah oleh anaknya tidak sholat karena tidak pernah diajarkan. Ini namanya anak yang aduh lakum, nauzubillah. Anak yang keempat ini yaitu anak yang menjadi musuh buat orang tuanya. Yang terakhir kata Ibn Abbas adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Ini kita Bapak Ibu di dalam kita mengkonsumsi makanan dan memberikan makanan pada keluarga kita, jangan sampai ada harta ataupun uang ataupun makanan yang bentuknya itu haram atau mencarinya dari jalan yang haram. Misalnya boleh nipu, dikasih makan istrinya, dikasih makan anaknya, ini juga akan membuat malapetaka nanti. Boleh mencuri, boleh korupsi, itu dikasih makan anaknya dan juga istri-istrinya. Ini mengkonsumsi barang yang haram. Kata Nabi, man nabata lahmin nabata min haram pannar auladi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka itu lebih utama buat orang itu. Artinya neraka dunia akan Allah berikan juga, neraka akhirat apalagi. Bagaimana neraka dunia? Anak itu bandel banget, sesuatu yang pernah mau. Barangkali coba kita koreksi, barangkali kita kasih makanan itu dari makanan yang haram. Anak itu tidak bisa kita ajarkan. Itu kita koreksi dan koreksi. Jadi mudah-mudahan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga itu makanan yang benar-benar halal sehingga tumbuh menjadi daging dan bisa kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang senantiasa makan barang yang haram, mau sholat dua itu bawaannya malas kan. Kalau kita merasa sholat itu rasanya malas kan, itu koreksi. Barangkali ada segi makanan yang kita makan itu dari barang yang tidak halal. Mudah-mudahan silaturahmi dan apa yang saya sampaikan ini kiranya menambah semangat untuk kita membina rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya Allah berikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.